Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang berpergerakan dalam satu minggu dan juga pergerakan ISG ke depannya. Mengingat saham batubara sudah mengalami fase koreksi yang cukup dahsyat dan beberapa sektor saya pikir layak kita pantau. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Jika kita melihat pada candle weekly, potensi ISG masih cukup bagus, di mana area all time high di 6.694 memang tidak ditembus, tapi area koreksinya hanya membuat satu candle doji yang cukup kecil. Yang patut kita hiraukan, jika dia mampu membentuk lower low baru, itu menjadi pertanda akan terjadinya distribusi yang cukup hebat. Namun jika dia mampu bertahan pada range yang sudah ditentukan, saya pikir ISG masih cukup bagus dan berpotensi untuk break all time high-nya. Namun kalau kita lihat dari RSI sendiri pada tren harga secara weekly sudah mengindikasikan jenuh beli ya. Posisinya sudah jenuh membeli, namun secara MACD itu mengindikasikan baru saja volume bar akumulasinya mengalami penaikan kembali. Jadi saya pikir minggu depan masih cukup bagus untuk ISG pergerakannya selama dia tidak membentuk lower low baru bergerak pada range harga 6.585. Saham pertama yang akan saya review adalah saham Agro. Agro di sini masih bergerak pada range area yang sama ya. Pada area range buy yaitu pada range harga 1990 sampai 1920. Potensinya jika mampu bertahan, dia akan mencoba break bullish di 2100, potensi bisa mencapai area 2200 hingga 2400. Kita masih menunggu dan menawar di area range pembelian kedua di range harga 1660 sampai 1560. Jika kita lihat dari MACD dan RSI ingin mengindikasikan bullish ya, dengan volume akumulasi secara MACD sudah golden cross. Saya pikir potensi penurunan menjadi cukup kecil dengan potensi peningkatan yang bisa kita bilang menjadi harapan terbaru untuk Bank Agro untuk break bullish. Jika dia mampu break bullish, saya pikir kita diberikan kesempatan hanya satu kali entry saja, bukan dua kali entry untuk saham swing Agro. Lalu ada saham ITMG. Posisi batubara yang hari ini koreksi dan ITMG membentuk candle hijau namun posisinya close ya, karena dia dibuka pada potensi ARB tadi pagi. Di sini masih ada utang gap ya di 21.850. Kita masih menunggu area tersebut untuk pembelian secara murah atau buy on weakness. Namun di sini ada supply gap yang kemungkinan saja akan diisi ITMG selama harga komoditinya naik. Tetapi jika harga komoditi turun, saya pikir potensi untuk turun masih cukup besar. Selanjutnya ada Indika Energi. Posisi Indika Energi dia ARB sini dan masuk area range buy kita ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan buy on weakness bisa memperhatikan area 2080 sampai 1980 ini. Atau jika teman-teman ingin masih menunggu, saya pikir potensi bisa mencapai area 1720 sampai 1690 jika harga komoditi coal bisa turun di bawah $200 atau bisa bergerak pada range penurunan $1.150. Saya pikir potensinya bisa mencapai 1.700. Tetapi kita bisa lakukan entry pertama jika teman-teman tertarik ya di saham Indika Energi ini sesuai dengan area range buy demand-nya. Lalu selanjutnya kita akan membahas saham batubara yang gorengan ya, high risk. Ada SMMT di sini. SMMT di sini sesuai dengan ulasan ya, melakukan pembelian di 188 sampai 178 dan bagi teman-teman yang sudah entry saya pikir potensinya sudah profit 20% ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah membeli saham SMMT, potensinya cukup ada. Dia akan mencoba break bullish di 234 sampai 230. Selanjutnya ada saham AIMS. Salah satu saham gorengan juga dan sudah sesuai dengan area taking profit ya. Dia menyentuh area gap supply-nya di 544. Kita melakukan pembelian buy on breakout
sesuai dengan pola reversal wedge pattern. Ingat, pola saham seperti ini tidak memberikan cuan yang tanggung-tanggung. Dia pastinya akan memberikan cuan yang optimal. Dan kalau kita lihat dan tarik dengan range buying seperti itu, hampir 60% dalam jangka waktu 1 minggu. Dan saya pikir selamat kepada teman-teman yang sudah entry di saham AIMS kita bersama ya. Potensi penurunan saya pikir masih cukup ada jika dia sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Namun di posisi sekarang potensi penurunan saya pikir hanya menyentuh sampai area base ini ya, di base 434 sampai 410. Selanjutnya ada saham teknologi yang akan kita updating, ada saham DMMX. DMMX akan menguji kembali area supply di 2540 sampai 2450. Jika area itu ditembus, saya pikir potensi bisa mencapai area 2800 dan lanjutan di 2960. Dari RSI dan MACD sudah mengindikasikan ingin bullish. Saya pikir potensi teknologi saham tech teman-teman bisa miliki ya, dan bisa mengkoleksi secara bertahap. Kita akan ke sektor teknologi, bergerak di bidang telekomunikasi. Trend di sini untuk candle doji masih cukup riskan, potensi bisa mencapai area 79 sampai 75. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian ketiga ataupun kedua di saham trend untuk saham swing ya, bisa mengambil entry di posisi tersebut. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah mengalami proses jenuh jual. Seharusnya pada proses jenuh jual teman-teman bisa mengambil posisi. Kita mempertimbangkan area rebound ya sebanyak 2 kali di bulan Maret dan di bulan Mei. Maka berpotensi di bulan Oktober atau di bulan November nantinya untuk saham trend. Potensi dan target masih sama ya di 150 atau target optimal mencapai 200. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham BBCA. BBCA memperoleh laba keuntungan pada kuartal ketiga cukup besar, dan lagi-lagi dia mampu bertahan di area 7.400 sampai 7.325. Potensi break bullish masih cukup sama sesuai dengan review di grup chat kita, bergerak pada range harga 7.700. Dari MACD dan RSI masih mengindikasikan bullish, namun secara volume akumulasi BBCA 1 minggu ini masih mengalami pelemahan. Dan saya pikir selama dia bertahan di angka 7.400 yang merupakan demand-nya, potensi untuk melaju lagi di break bullish 7.700 masih cukup besar. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham tech gorengan ya, ada HDIT di sini. Posisinya hampir sama ya, reversal wedge pattern dan break. Target kita di 588 sebentar lagi akan dicapai, dan saya pikir posisinya cukup besar. Kenapa? Karena volume hari ini sangat bagus ya, terdapat akumulasi yang sangat besar. Dari MACD dan RSI sendiri sudah mengindikasikan bullish uptrend sangat kuat. Saya pikir target kita akan tercapai di 588. Jika teman-teman sudah entry, saya pikir posisinya bisa mencapai profit di 75%. Kemungkinan besar teman-teman yang sudah keluar di posisi arah kemarin dan mengambil lagi posisi di koreksi, saya pikir potensinya sudah profit. Tetapi memang sesuai dengan review kita berharap ya di 364 sampai 354 untuk koreksinya, namun tidak diberi, dan saya pikir itu bukan rezeki kita lagi. Tetapi bagi teman-teman yang masih memiliki saham HDIT, target lanjutannya di 588. Selanjutnya setelah HDIT, saya melakukan review kepada saham ATIK, saham hampir serupa dengan HDIT. Di sini masih bergerak sideways di range harga 645 sampai 615. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan dua area tersebut saja untuk lakukan entry. Posisi RSI dan MACD sudah mengindikasikan bullish dengan secara bertahap, dan saya pikir tinggal menunggu waktu saja ATIK akan boom dan bergerak sesuai dengan repair history. Saya pikir dan harapannya bisa mencapai paling tidak di area 950. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area entry di dua range area tersebut ya, di 645 sampai 615. Selanjutnya ada saham MLPL. Investasi teknologi, salah satunya ada saham MLPL masih bergerak pada range area buy ya, di 416 sampai
42. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selama dia bertahan di area 338, saya pikir area minor demand terakhir cukup kuat. Jika tidak cukup kuat, potensi bisa mencapai area 232 ya penurunannya. Target kita cukup sama di 636, paling tidak menyentuh area supply gap yang berada di atas. Selanjutnya ada saham MPPA. MPPA posisinya berbeda dengan saham MLPL, dia terkonfirmasi bentuk Morningstar, akan melakukan pengujian di 675 sampai 630 merupakan area supply. Jika mampu break, saya pikir potensi pertama ada area gap di sini 865 atau area gap di 750 merupakan target terdekat. Jika area tersebut mampu ditembus, bisa mencapai area 1100 atau paling tidak di 1270 di tahun depan. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham konstruksi ya, sesuai dengan review kemarin. Bagi teman-teman yang ingin melakukan buy on weakness sesuai dengan target penurunan koreksi ya di 1085 sampai 1055. Dan sekarang posisinya sudah rebound dengan volume akumulasi yang sangat signifikan. Potensi akan menguji kembali di area 1190. Jika area 1190 dan jebol dan target koreksinya sudah sesuai, potensi yang target untuk sobat joker trader itu di range 1485. Lalu kita di saham Wika. Saham Wika juga bergerak sama ya, tetapi area target untuk kita lakukan buy di 1245 tidak dapat ya, karena sesuai dengan target penurunan hari ini mencapai di 1260. Posisinya jika dia mencoba break bullish di 1365, potensi target profit di 1525 sampai 1620. Ingat, saham Wika dan Adi tadi sudah melakukan koreksi sehat, dan saya pikir potensinya cukup besar jika dia mampu break bullish. Terakhir untuk konstruksi lanjutan itu ada saham PTPP. PTPP di sini sudah masuk range pembelian ya, jika teman-teman ingat di 1225 sampai 1255. Jika dia mampu bertahan di area tersebut dan menguji kembali area range area range supply di 1410, potensi terdekat saya pikir bisa menyentuh area supply lanjutan itu di 1500-an. Dan jika area 1500-an mampu dijebol, di sini ada area gap ya di 1940. Apakah mampu tercapai pemenuhan gap? Saya pikir bisa-bisa saja, selama area 2 range supply ini mampu ditembus. Sekian dulu dengan ulasan saham dan review emiten 1 minggu yang menarik untuk kita updating terkait sudah entry sobat joker trader, dan teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness kembali atau taking profit. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya yang lakukan, bisa like, comment, dan subscribe, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.